Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beautyonia dengan NIM 05113824291172 dari kelas Indralaya jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya buat, yang mana materinya akan saya share screen. Yuk. Oke, di sini saya mengambil judul mengenai tentang optimalisasi media digital sebagai sarana pemasaran produk pertanian, yang mana pertanian milenial merupakan salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian, serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Siapapun bisa menjadi wirausaha online dengan memanfaatkan banyaknya media sosial yang tersedia untuk memasarkan produk usahanya. Hal ini merupakan sebuah potensi dan modal dasar yang dimiliki petani milenial, yang mana diharapkan peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media digital untuk meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil pertanian. Yang mana tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu memberikan pelatihan tentang pemasaran produk hasil pertanian. Dengan memanfaatkan media digital, tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Sebagai Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertanian adalah salah satu industri yang sangat penting dalam perekonomian dan juga pemberi kerja yang besar. Indonesia sangat kaya dalam pertanian dan sangat mengagumkan bahwa individu mulai memasukkan gagasan untuk kembali ke pertanian dan bisnis terkait pertanian lainnya. Namun sayangnya, pemilik bisnis pertanian belum memanfaatkan secara maksimal prospek yang tersedia dari digital marketing petani yang membutuhkan konsumen. Dan untuk memanfaatkan konsumen, petani perlu menjangkau audiens yang dituju pada waktu dan tempat yang tepat. Disinilah tepatnya pemasaran digital melakukan keajaiban. Pemasaran digital tidak hanya akan membantu petani menjangkau konsumen, tetapi juga membantu menghasilkan mendorong penjualan. Pemasaran digital mengacu dan segala upaya pemasaran melalui sarana digital seperti blog atau SNSS. Untuk mempromosikan kesadaran merek dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan pelanggan melalui sarana digital, yang mana dikutip dari jurnal Todor 2016. Pemasaran digital memainkan peran penting dalam melipat gandakan pendapatan petani di industri pertanian. Pemasaran digital membantu meningkatkan visibilitas online dan memungkinkan calon pelanggan menemukan bisnis pertanian yang dimiliki petani secara online. Melalui pemasaran digital ini, investasi di sektor pertanian menjadi senjata terbaik untuk memerangi kemiskinan dan memberikan kualitas hidup yang baik. Banyaknya perusahaan yang berinvestasi dalam pemasaran digital sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan petani. Oke, baik. Langsung saja ke pembahasan, yang mana di era digital saat ini pemasaran produk pertanian menghadapi tantangan dan peluang baru dengan perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Petani dan pelaku agribisnis perlu mengadaptasi strategi pemasaran mereka agar tetap relevan. Berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran yang efektif untuk produk pertanian di era digital. Yang pertama itu ada memanfaatkan media sosial. Yang mana media sosial itu adalah alat yang sangat efektif untuk mempromosikan produk pertanian. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan petani untuk berbagi cerita tentang produk mereka, menunjukkan proses pertanian, dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Konten visual yang menarik seperti foto dan video produk dan dapat meningkatkan daya tarik dan membantu membangun komunitas di sekitar merek.
Yang kedua itu ada membangun website dan merek. Memiliki website, website yang informatif dan fungsional sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan visibilitas produk pertanian. Website dapat menjadi platform untuk menjelaskan nilai tambah, proses pertanian yang digunakan, serta cara pemesanan. Yang ketiga itu ada optimasi SEO dan konten, yang mana berkualitas mengoptimalkan website dengan strategi SEO, membantu produk pertanian muncul di hasil pencarian Google. Dengan menciptakan konten berkualitas seperti artikel dengan tips bertani, resep, atau manfaat produk. Pelaku agribisnis dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan peringkat di mesin pencari. Konten yang informatif juga membangun kepercayaan di kredibilitas. Apa aku nih? Yang keempat itu ada email email marketing, yang mana email marketing ini adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menjaga hubungan jangka panjang. Dengan mengumpulkan alamat email pelanggan, pelaku agribisnis dapat mengirimkan informasi produk baru, penawaran khusus, atau tips bertani. Dan yang kelima itu ada menggunakan influencer atau brand ambassador. Menggandeng influencer di bidang makanan atau kesehatan dapat membantu memperkenalkan produk pertanian kepada audiens yang lebih luas. Yang mana memilih influencer yang memiliki nilai dan visi yang sejalan dengan merek atau akan menghasilkan kolaborasi yang lebih otentik dan efektif. Yang keenam itu ada pemasaran berbasis lokasi, yang mana pemasaran berbasis lokasi ini dengan meningkatnya kesadaran akan produk lokal. Pemasaran berbasis lokasi menjadi semakin relevan menggunakan Google My Business atau platform sejenis untuk mendaftarkan usaha pertanian akan membantu konsumen lokal menemukan produk dengan mudah. Yang mana selain itu, memanfaatkan platform pengantaran makanan lokal dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah partisipasi dalam marketplace, yang mana bergabung dengan marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak, Shopee, atau hal lain sebagainya memungkinkan pelaku agribisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa luas menginvestasikan banyak biaya untuk membangun infrastruktur sendiri. Dengan ini, produk dapat dengan mudah diakses oleh konsumen dari berbagai daerah. Di sini ada berbagai macam data-data yang saya kutip melalui Trading Economic 2022. Bisa kalian lihat sendiri, guys. Oke, itulah mengenai optimalisasi pemasaran digital dari hasil pertanian, yang mana dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu yang pertama itu pentingnya petani milenial, yang mana petani milenial memainkan peran penting dalam regenerasi sektor pertanian dan memanfaatkan teknologi digital. Mereka diharapkan dapat membangunkan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk. Yang kedua itu ada pemasaran digital. Pemasaran digital terbukti efektif dalam meningkatkan visibilitas produk pertanian, memungkinkan petani untuk menjangkau konsumen secara langsung dan meningkatkan penjualan. Strategi seperti penggunaan media sosial, website, dan email marketing sangat penting untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketiga itu ada tantangan dan peluang. Di era digital, petani menghadapi tantangan baru dalam pemasaran produk mereka. Namun, dengan mengadopsi strategi pemasaran digital yang tepat, mereka dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan. Yang terakhir itu
Atau yang keempat, keterampilan digital. Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan memberikan pelatihan untuk pemasaran digital kepada petani sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi untuk pemasaran produk pertanian. Yang ma- Oke, selanjutnya itu ada saran mengenai pemasaran digital dari hasil pertanian. Seperti yang kita ketahui, pelatihan berkelanjutan disarankan agar kegiatan pelatihan mengenai pemasaran digital dilakukan secara berkala untuk memastikan petani terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi dengan influencer, petani sebaiknya menjalin kemitraan dengan influencer di bidang pertanian atau makanan untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Yang selanjutnya ada investasi dan teknologi. Petani perlu berinvestasi dalam pembuatan website dan informatif dan mudah diakses. Dan yang terakhir itu ada penggunaan data analitik, menggunakan alat analitik untuk melacak efektivitas kampanye pemasaran digital. Akan membantu petani memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk hasil yang lebih baik. Oke, itu saja mengenai pembahasan yang saya buat mengenai esai optimalisasi digital marketing pada hasil pertanian. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana ular?